Inilah polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan polisi bertato para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, polisi bertato itu sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Pada akun media sosial Facebooknya, Aris Papua kerap memposting foto-foto dirinya baik saat berseragam polisi atau pakaian biasa. Aris Papua juga kerap berfoto menggunakan baju tanpa lengan. Terlihat Aris memiliki tato di tangannya. Tato itu bergambar burung dan berukuran cukup besar. Aris Papua juga sering memposting foto dengan mobil atau motornya. Pada tanggal 7 Oktober 2-17, Aris Papua terlihat memposting foto beberapa orang sedang makan bersama di sebuah tempat. Tempat itu mirip pos dan ada spanduk bertuliskan Karang Taruna. Di foto itu ada 3 pria sedang duduk sambil menikmati makanan yang ada di depannya. Satu pria tampak tidak memakai baju atasan dan terlihat ada tato di tangan kanannya. Di foto itu terlihat ada 2 mangkuk berisi makanan, kemudian nasi di atas bungkus kertas dalam kondisi sudah acak-acakan. Ada pula bungkus kacang, botol air mineral kosong, dan botol minuman beralkohol bertuliskan Guinness. Foto itu diposting Aris Papua setelah vonis kasus Vina Cirebon terhadap 8 terpidana. Aris memposting pada tanggal 7 Oktober tahun 2017. Sementara para terpidana divonis pada tanggal 26 Mei tahun 2017. Sementara itu, Ibtu Rudiana membantah telah menyiksa para terpidana kasus Vina. Tidak ada, disiksa, karena pada saat saya menyerahkan ke Reskrim, posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata Rudiana saat konferensi pers bersama Hotman Paris. Ia menegaskan kalau para terpidana itu tidak dianiaya oleh dirinya dan anak buahnya. Posisinya masih utuh, tidak ada penganiayaan, ungkap Ibtu Rudiana lagi. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada 31 Agustus 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri.
Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada 31 Agustus 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Pada akun media sosial Facebooknya, Aris Papua kerap memposting foto-foto dirinya baik saat berseragam polisi atau pakaian biasa. Aris Papua juga kerap berfoto menggunakan baju tanpa lengan. Terlihat Aris memiliki tato di tangannya. Tato itu bergambar burung dan berukuran cukup besar. Aris Papua juga sering memposting foto dengan mobil atau motornya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih menjadi teka-teki kini justru dijadikan sayembara. Orang pertama yang mencetus ajang sayembara ini adalah ex-Kabareskrim Susno Duaji, hingga diikuti oleh pengacara Razmana Sution, kuasa hukum Peggy Setiawan Muhtar Effendi, serta artis Nikita Mirzani. Sayembara pertama dilakukan Susno Duaji dengan imbalan hadiah berupa uang 10 juta rupiah jika bisa membuktikan kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan. Menurutnya tak ada bukti langsung yang membuktikan bahwa kematian Vina dan Eki adalah kecelakaan. Sementara bukti visum hanya mengungkapkan 2 korban Vina dan Eki meninggal karena adanya benturan. Hadiah dinaikkan oleh orang kedua yang menggelar sayembara yakni Razman Nasution. Ibarat menyindir Susno, Razman bahkan menyiapkan 11 juta rupiah bagi orang yang bisa membuktikan bahwa Vina adalah korban kecelakaan. Sementara itu, Muhtar Effendi juga ikut-ikutan membuat sayembara dengan menjanjikan Rp12.550.000. Hadiah itu akan diberikan bagi orang yang dapat membuktikan kematian Vina dan Eki adalah kasus pembunuhan. Berbeda dengan sayembara lainnya, Nikita Mirzani justru membuka sayembara bagi siapapun yang bisa menemukan saksi aib kasus Vina Cirebon. Tak tanggung-tanggung, Nikita akan memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi orang yang menemukan aib. Kondisi aib kini dibongkar oleh kuasa hukumnya Fitra Romadhoni dan Elza Syarif. Aib saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki ternyata sedang stres. Elza Syarif menjelaskan kliennya menuding Deddy Mulyadi telah menyandra dan mengintimidasi sang ayah. Aib menduga ayahnya bernama Rudi itu menghilang setelah didatangi Deddy Mulyadi saat di Subang, Jawa Barat. Sang ayah disandra sebagai bentuk intimidasi agar kliennya mau mengubah pernyataan sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Dede. Hingga saat ini, Aib terus mencoba menghubungi pihak Deddy Mulyadi untuk mengembalikan sang ayah.
Namun, Aep mengaku tak mendapatkan respon apapun. Pihak kuasa hukum meyakini hal itu adalah siasat agar Aep muncul dan bisa diintimidasi. Mendengar hal itu, Deddy Mulyadi membantah bahwa dirinya menyandra ayah Aep. Deddy menepis tuduhan itu saat bersaksi di sidang peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 31 Juli 2024. Deddy mengatakan jika ayah Aep tak disandera olehnya melainkan datang ke kediamannya di Lembur Pakuan, Jawa Barat diantar oleh paman Aep. Bahkan pada Selasa malam kemarin adik Aep ikut menyusul datang ke Lembur Pakuan.